menyanyikan lagu Mars Politeknik Pembangunan Pertanian. Sidang Senat Akademik Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor membuka rangkaian Dies Natalis Polbangtan Bogor keempat. Yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Daerah Kota, Ibu Dr. Haja Saripah Sofia. Kemudian yang saya hormati Bupati Bogor atau mewakili pada hari ini. Dies Natalis tahun ini mengambil tema partisipasi ISAT pertanian menuju peningkatan konsumsi pangan lokal. Tema ini sengaja dipilih karena cukup relevan dengan kondisi saat ini. Dalam upaya kita mendorong peningkatan konsumsi produksi pangan lokal di tengah serbuan produksi produk pangan asal impor. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia diprediksi menjadi negara maju pada tahun 2045. Ini hanya dapat dicapai apabila strategi pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Keberlanjutan pada 3P, people, planet, dan profit.
yaitu keberlanjutan menjaga kelestarian lingkungan dan alam, keberlanjutan dalam mobilisasi dan partisipasi masyarakat, serta berkelanjutan dalam menerima serta menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun terakhir, pembangunan pertanian masih tetap eksis. Bahkan salah satu dari 2 kementerian yang mampu tumbuh positif, artinya tetap mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu, Polbangtan Bogor tetap akan terus mendukung setiap program pembangunan pertanian yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Meski demikian, bukan berarti pembangunan pertanian tanpa kendala. Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan kita pada saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bonus demografi, yang mana penduduk Indonesia kelompok usia 15 sampai 65 tahun berada pada porsi yang terbesar, 65% dibandingkan penduduk yang berusia di bawah 15 atau di atas 65 tahun. Sehingga sebagai lembaga pendidikan tinggi Kementerian Pertanian, Polbangtan Bogor mesti terpanggil untuk berkontribusi dalam memanfaatkan tenaga kerja yang produktif tersebut. Yang kedua, krisis petani. Sebagaimana kita ketahui, petani yang ada saat ini mayoritas berumur usia lanjut. 62% berumur lebih dari 45 tahun. Hanya 12,2% saja yang berumur di bawah 35 tahun. Sebagai pendidikan vokasi bidang pertanian, orientasi output ke depan hendaknya akan lebih difokuskan untuk mencetak petani-petani milenial, petani pelopor, petani militan, dan petani pengusaha bidang pertanian. Yang ketiga, revolusi industri 4.0 yang diikuti juga dengan revolusi society 5.0. Artinya pada era ini manusia dituntut untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis dan kreatif di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi. Ini merupakan pekerjaan besar sekaligus tantangan bagi sivitas akademika Polbangtan Bogor, termasuk dosen, mahasiswa, dan pegawainya dalam menghadapi tantangan yang dimaksud. Yang keempat, perubahan iklim global, di mana terjadi El Nino dan La Nina, yang pada gilirannya akan berdampak pada produktivitas, pada aktivitas pertanian yang pada saatnya nanti akan berpengaruh pada produktivitas dan produksi pertanian. Dan yang kelima, perubahan regulasi, khususnya di bidang penyuluhan pertanian. Dengan lahirnya Permen PAN RB nomor 35 tahun 2020 dan tentang jabatan fungsional penyuluh. Berikutnya Perpres 35 tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Sebagai lembaga yang ikut membida di penyuluhan pertanian Indonesia, Polbangtan harus dapat berkontribusi dalam rangka mengimplementasikan regulasi dimaksud. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pada usia yang masih belia ini, Polbangtan Bogor telah menunjukkan prestasi yang pantas untuk dicatat sebagai motif untuk meningkatkan kinerja para sivitas akademika. Prestasi-prestasi tersebut antara lain di bidang mahasiswa, pada event lomba bisnis plan antar universitas mahasiswa Polbangtan Bogor atas nama Dela Fitria dan Raffi Al-Ghifari, mahasiswa prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan, berhasil meraih juara pertama. Selanjutnya, Ajudan Milenial Jawa Barat atas nama Fasa Maulana sejak tahun 2021. Kemudian Duta Kesehatan tahun 2021 atas nama Kim Yun, mahasiswa prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya terpilih sebagai Abang Depok atas nama Tio Maulana Lubis, mahasiswa
program studi teknologi mekanisasi pertanian. Demikian juga Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2020 atas nama Pasca Maulana dari program studi agribisnis hortikultura. Masih banyak sebenarnya prestasi mahasiswa Polbangtan Bogor dalam event antar mahasiswa kementerian lain atau kedinasan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Beberapa dosen muda telah juga menunjukkan kemampuan dan prestasi dalam menulis buku serta artikel yang dipublish di jurnal nasional maupun internasional. Salah satu beberapa di antaranya, Dr. Yoyon Haryanto telah menulis 3 buku dan beberapa jurnal artikel yang diterbitkan oleh jurnal nasional maupun internasional. Yang kedua, Dr. Dia Gandasari, program studi PPKH, telah menulis 3 buku dan beberapa artikel yang dipublish di jurnal nasional maupun internasional. Berikutnya, Dr. Reni Suryanti, dosen prodi PPKH, telah menulis beberapa buku dan artikel jurnal nasional. Selanjutnya, Rudi Hartono, MP, dosen prodi PPB, menulis buku dan artikel jurnal nasional. Namun terakhir, pada periode tahun 2022 hingga 2027, salah satu dosen Polbangtan Bogor terpilih menjadi Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan yang bersangkutan dapat menjalankan amanah dengan baik. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sukseskan rangkaian kegiatan Disnatalis 4 yang akan berlangsung hingga wisuda tahun ini pada bulan Agustus 2022. Terima kasih atas apresiasi kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama-sama video Kaleidoskop Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Lulusan kita akan memiliki kualifikasi yang sesuai standar dan dibutuhkan pasar kerja. Kami seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Polbangtan Bogor mencintai pekerjaan karena Allah, mencintai dunia karena Allah, mencintai orang tua karena Allah, dan semuanya harus karena Allah. Pertanian adalah kekuatan masa depan dari dunia ini. Saya menyambut baik hari ini kita mengadakan Millennial Agricultural Forum. Selamat Dies Natalis yang keempat, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Semoga Polbangtan Bogor dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi yang unggul menuju pertanian Indonesia maju, mandiri, modern. Selamat Disnatalis keempat, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Saya berharap Polbangtan Bogor mampu menjadi Sowindo Modern Smart Farming karena lokasinya yang dekat dengan konsumen di ibu kota, serta menghasilkan lulusan yang militan di bidangnya dan mampu bersaing dalam kancah bisnis bidang pertanian. Atas nama Polda Bogor, mengucapkan selamat Disnatalis keempat, Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Bogor. Semoga Polbangtan Bogor bisa melahirkan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas serta siap untuk menjadi biro usaha pertanian yang profesional, dan berdaya saing. Selamat Disnatalis Polbangtan Bogor yang keempat. Semoga kedepannya tetap jaya dan selalu bersinergis dengan Kodim 06 Kota Bogor dalam membangun Indonesia khususnya di Kota Bogor. Jaya Polbangtan Bogor.
Pol Bangtan Bogor. Yes. Pol Bangtan Bogor. Yes. Pol Bangtan Bogor. Yes. Pol Bangtan Bogor. Yes. Pol Bangtan Bogor. Jaya. Pol Bangtan Bogor. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Dr. Ida Widya Arsanti, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, mengucapkan selamat Dies Natalis Pol Bangtan Bogor yang keempat. Semoga Pol Bangtan Bogor dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkualitas dan unggul untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Subang, gotong royong Subang, Jawara. Saya Kang Jimat, Bupati Subang, mengucapkan selamat dan sukses Disnatalis keempat untuk Politeknik Pembangunan Pertanian atau Pol Bangtan Bogor. Semoga semakin jaya dalam menciptakan sumber daya manusia bidang pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kabupaten Subang sebagai lumbung pangan ketiga di Indonesia dan kabupaten yang mendapatkan program YES yang bertujuan untuk regenerasi pertanian siap bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, khususnya Pol Bangtan Bogor, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Bapak Profesor Dr. Dedi Nursyamsi MAGR. Yang kami hormati Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Yang saya hormati Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Yang saya hormati Ketua beserta seluruh anggota Senat Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Yang saya hormati para tamu undangan, Wali Kota Bogor yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor, Bupati Bogor atau yang mewakili, para Kepala Dinas Lingkup Bidang Pertanian, Provinsi dan Kabupaten Kota, khususnya Provinsi Jawa Barat dan umumnya provinsi lainnya di wilayah kerja Pol Bangtan Bogor. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Pusat Penelitian Tanaman Pangan, Pak Dr. Priyatna, hatur nuhun Bapak. Yang saya hormati Bapak Komandan Kodim Kota Bogor dan Bapak Komandan Kodim Kabupaten Bogor atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Bogor dan Kapolres Kabupaten Bogor atau yang mewakili. Mitra Pol Bangtan Bogor dari dunia usaha dan dunia industri. Dan yang saya hormati dan banggakan Sivitas Akademika, para dosen dan mahasiswa, keluarga besar Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, para alumni, dan seluruh tamu undangan lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu secara lengkap. Mohon maaf jika ada yang terlewat. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
atas rahmat kasih sayangnya, karunia dan kuasanya pada hari ini Sabtu 25 Juni 2022 kita semua dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama di Aula Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dalam rangka mengikuti sidang Senat Terbuka Disnatalis keempat Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan pada saatnya kelak yaumil akhirat kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin sidang senat dan tamu undangan yang berbahagia. Meskipun pada hari ini 25 Juni 2022 adalah Disnatalis keempat Polbangtan Bogor, namun usia sesungguhnya Polbangtan Bogor sebagai lembaga pendidikan pertanian bukanlah baru berusia 4 tahun, melainkan sudah lebih dari 1 abad. Lembaga pendidikan pertanian yang saat ini bernama Polbangtan Bogor ini memiliki sejarah panjang, yaitu dimulai dari didirikannya Sekolah Pertanian atau Landbow School pada tahun 1903, yang berlanjut menjadi Middlebury Landbow School pada tahun 1913, Nogyo Senman Gakko pada tahun 1942, Sekolah Pertanian Menengah Tinggi atau SPMT pada tahun 1945, Sekolah Pertanian Menengah Atas atau SPMA pada tahun 1950, dan Sekolah Pertanian Pembangunan atau SPP SPMA Negeri Bogor pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1987 meningkat statusnya menjadi Pendidikan dan Pelatihan Ahli Penyuluh Pertanian atau diklat APP, kemudian berubah menjadi Akademi Penyuluh Pertanian atau APP pada tahun 1992. Selanjutnya APP ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian atau STPP Bogor pada tahun 2001, dan sejak 2018 STPP Bogor telah bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Bogor dan berjalan hingga sekarang. Telah banyak lulusan atau alumni yang berkiprah dan menjadi tokoh yang menorehkan tinta emas dalam pembangunan pertanian. Sebut saja I.J. Kasimo, Menteri Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Thoyyib Hadiwijaya, Rektor IPB, dan juga Menteri Pertanian, Profesor Insinyur Sudarsono Hadisaputro, Menteri Pertanian, Laksamana Subiakto, KSAL RI, Profesor Dr. Insinyur TB Bahtiari Fai, Kepala LIPI dan juga Rektor IPB, Profesor Dr. Insinyur Andi Hakim Nasution, Rektor IPB, Profesor Dr. Insinyur AM Saifuddin, Menteri Pertanian, Sujai Kartasasmita, dan masih banyak tokoh lainnya. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada beliau-beliau sebagai alumni Lembaga Pendidikan Pertanian ini atas dedikasinya selama ini memajukan pertanian Indonesia. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Bogor merupakan unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi bidang pertanian. Penyelenggaraan Polbangtan Bogor berdasarkan surat rekomendasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 309 tahun 2017 tentang rekomendasi perubahan bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 5 program studi di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, yaitu 1. Diploma 4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, kedua Diploma 4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, ketiga Diploma 4 Agribisnis Hortikultura, keempat Diploma 3 Teknologi Mekanisasi Pertanian, dan kelima Diploma 3 Kesehatan Hewan. Polbangtan Bogor bukan merupakan pendidikan kedinasan ataupun dengan ikatan dinas, tetapi merupakan sekolah berbeasiswa penuh. Pola pembelajaran menerapkan sistem boarding school, yaitu mahasiswa tingkat 1 sampai dengan tingkat akhir tinggal di asrama, dan kami memberikan perhatian khusus dalam pendidikan karakter dan kedisiplinan. Dalam hal ini, Polbangtan Bogor telah bekerja sama dengan pihak TNI, khususnya Pusdikzi, untuk setiap harinya melibatkan TNI dalam mendidik karakter dan kedisiplinan mahasiswa. Ibu bapak yang saya hormati, visi Polbangtan Bogor adalah menjadi
Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam mendukung pertanian modern yang berkelanjutan dan menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dilakukan dengan berbagai upaya dan strategi. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, semua program studi di Polbangtan telah terakreditasi dengan capaian yang memuaskan. Organisasi dan tata kelola Polbangtan Bogor mengacu pada regulasi dan standar yang berlaku, sehingga tercipta budaya dan iklim organisasi Polbangtan Bogor yang efektif dan efisien, serta memegang prinsip untuk mewujudkan good university government dengan menerapkan 5 pilar, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. Hadirin sidang Senat dan tamu undangan yang saya muliakan, Polbangtan Bogor berfokus menghasilkan output lulusan sebagai qualified job seeker dan qualified job creator, yaitu lulusan sebagai tenaga kerja pertanian yang handal dan juga lulusan sebagai wirausahawan muda pertanian. Untuk itu, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Polbangtan Bogor terus dilakukan, khususnya dalam penyelenggaraan Tridharma. Sejak tahun 2021, Polbangtan Bogor selain menyelenggarakan program pendidikan reguler, juga telah melaksanakan program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pun berhasil ditingkatkan dengan indikator salah satunya yaitu kenaikan anggaran penelitian yang pada tahun 2021 sebesar Rp165.142.000 meningkat lebih dari 200% pada tahun 2022 menjadi Rp581.980.000. Kemudian anggaran PKM pada tahun 2021 sebesar Rp118.250.000 meningkat lebih dari 400% pada tahun 2022 menjadi Rp669.470.000. Pada pertengahan hingga akhir tahun 2021 lalu telah berhasil direalisasikan upaya pengembangan fasilitas teaching factory atau TEFA senilai lebih kurang Rp3,7 miliar untuk TEFA di jurusan peternakan kampus Cinagara Kabupaten Bogor dan sebesar lebih kurang Rp1,5 miliar untuk TEFA di jurusan pertanian kampus Cibalagung Kota Bogor. Pada akhir tahun 2021 juga telah dilakukan pengembangan smart greenhouse sebanyak 2 unit berupa pengembangan dari model DFT menjadi drip irrigation. Pengembangan ini selain berdampak pada peningkatan kualitas TEFA sebagai fasilitas pembelajaran dan praktik agribisnis berbasis pengalaman nyata bagi mahasiswa, juga meningkatkan PNBP mulai di tahun 2022 ini. Saat ini TEFA Klinik Hewan di kampus Cinagara, Kabupaten Bogor, juga telah beroperasi dan telah membuka layanan klinik hewan bagi masyarakat umum. Insya Allah dalam waktu dekat TEFA pabrik pakan pun akan beroperasi dan telah siap bekerja sama dengan mitra dari dunia usaha dan dunia industri. Dalam 1 tahun terakhir, atas kolaborasi dan kerja keras yang luar biasa dari seluruh sivitas akademika, Polbangtan Bogor berhasil menyelenggarakan beberapa kegiatan besar, diantaranya yaitu Kuliah Umum Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Job Fair, Agriculture Fair, Stadium General Profesor Dr. Bungaran Saragih, dan kegiatan lainnya. Terkait pengembangan kemahasiswaan dan alumni, khususnya dalam upaya menghasilkan lulusan sebagai Qualified Job Creator, Polbangtan Bogor telah merealisasikan anggaran program penumbuhan wirausahawan muda pertanian atau PWMP sebesar Rp1,5 miliar pada 2021 dan sebesar Rp1 miliar pada tahun 2022. Polbangtan Bogor pada tahun 2021 dan 2022 ini tengah membangun aplikasi Tracer Study dan Career Development Center sebagai upaya pengembangan alumni. Terkait kerjasama, Polbangtan Bogor telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dengan luar negeri yang saat ini tengah berjalan adalah kerjasama dengan Mercy USA, Maastricht School Management Belanda, International Fund for Agricultural Development atau IFAD melalui program Youth Entrepreneurship and Employee Support Services atau YES program, dan kerjasama dengan Korea Selatan yang mulai berjalan tahun ini, yaitu berupa pembangunan dan pengelolaan smart greenhouse berteknologi Korea Selatan sebanyak 14 unit di kampus Cibalagung, Kota Bogor. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan arah kebijakan dan strategi utama Badan PPSDM Pertanian, yaitu terwujudnya sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan jiwa wirausaha untuk mewujudkan kesejahteraan petani,
Polbangtan Bogor telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan beberapa capaian, diantaranya yaitu pertama, persentase lulusan Polbangtan Bogor yang bekerja di sektor pertanian berdasarkan data Tracer Study 2022 memperlihatkan bahwa 32% alumni bergerak menjadi wirausahawan muda pertanian dan sisanya adalah memilih sebagai job seeker. Semua program studi Polbangtan Bogor telah terakreditasi oleh BAN PT, 2 program studi kategori baik sekali dan 3 program studi kategori baik. Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan vokasi Polbangtan Bogor sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan akademik dengan target sebesar 3,30 dalam skala Likert berbanding realisasi 3,36 dan persentase 102% sehingga dikategorikan sangat berhasil. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, tema Disnatalis keempat Polbangtan Bogor tahun 2022 ini adalah partisipasi insan pertanian menuju penguatan pangan lokal. Melalui tema ini, Polbangtan Bogor berkomitmen untuk mendorong dan bersama-sama dengan seluruh insan pertanian dan pihak lainnya menguatkan pangan lokal. Tidak hanya meningkatkan konsumsi pangan lokal untuk mensubstitusi pangan impor, tetapi upaya penguatan juga adalah bagaimana menyediakan pangan lokal mulai dari produksi sampai dengan pengolahan, pemasaran, dan kemudian membiasakan masyarakat untuk lebih memilih dan mengkonsumsi pangan lokal. Upaya ini penting untuk mewujudkan ketahanan pangan dan sebagai langkah antisipasi terhadap krisis pangan global yang diakibatkan oleh climate change dan penyebab lainnya. Ibu Bapak, Sidang Senat dan tamu undangan yang saya muliakan, tantangan ke depan akan semakin besar sehingga Polbangtan Bogor harus terus berbenah, tidak lelah belajar, dan bekerja keras untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Saya mengajak kepada seluruh sivitas akademika, keluarga besar Polbangtan Bogor, untuk terus dan lebih menghidupkan suasana Tridharma di kampus kita yang tercinta, meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan komitmen untuk bersama-sama memajukan Polbangtan Bogor. Saya juga menyampaikan kepada semua pihak dan mitra, kami sangat terbuka untuk membangun kerjasama dengan semangat untuk membangun sumber daya manusia pertanian dan memajukan pembangunan pertanian. Untuk memajukan Polbangtan Bogor dan pendidikan pertanian secara umum, meningkatkan kualitas setiap lulusan pertanian, maka link and match sangat diperlukan antara lembaga pendidikan pertanian, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan juga dunia usaha dan dunia industri. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga akan dilakukan penandatanganan MOU antara Polbangtan Bogor dengan beberapa mitra dunia usaha dan dunia industri dalam rangka memperkuat link and match untuk pengembangan pendidikan pertanian. Hadirin yang berbahagia, Disnatalis keempat Polbangtan Bogor tahun 2022 ini akan diisi oleh berbagai kegiatan seperti pameran, seminar, kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan lainnya. Kami berharap rangkaian kegiatan dalam rangka Disnatalis keempat ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi yang nyata, baik bagi sivitas akademika Polbangtan Bogor maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu, adanya partisipasi dan sinergi dari semua pihak menjadi penting dalam menyukseskan Disnatalis keempat tahun 2022 ini. Pada kesempatan ini saya atas nama Polbangtan Bogor menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Saudara sekalian pada acara di hari ini, khususnya kepada Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bapak Wali Kota Bogor yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Daerah yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan dalam menjalankan tugas negara sehingga dapat hadir di Polbangtan Bogor dan berkenan memberikan sambutan pada acara pembuka rangkaian Disnatalis yang keempat Polbangtan Bogor. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sivitas akademika Polbangtan Bogor yang telah bekerja keras penuh dedikasi dalam mewujudkan Polbangtan Bogor tetap eksis menghadapi berbagai dinamika perubahan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Bogor
yang akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Hajah Syarifah Sofia, MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi, M. Agronomi, Kepala Badan PPSDMP, mungkin secara online hadir. Kemudian Dr. Tia Triyunandar, selaku Direktur Politbank Bogor, Dr. Ida Widi Arsanti, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, kemudian Bapak Dr. Andes Lumban Effendi, Ketua Senat Polbangtan Bogor, kemudian Bapak Rudi Hartono, selaku Wakil Direktur 1 Bidang Pendidikan dan Kerjasama Polbangtan Bogor, Dr. Tri Ratnasari Dewi, Wakil Direktur 2 Bidang Umum Teknologi Informasi Polbangtan Bogor, Dr. Yoyon Haryanto, Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Polbangtan Bogor, para pejabat Eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian, kemudian Pak dari Dandim yang mewakili, dari Polres, Pak Roni, terima kasih sudah hadir juga bersama-sama kami. Kemudian hadirin undangan yang sekalian, hadir pada kesempatan hari ini juga seluruh sivitas Akademi Polbangtan Bogor. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir. Mohon maaf Pak Wali Kota mewakilkan kepada saya dan disposisinya tadi malam Bapak, karena Pak Wali Kota ini juga sekarang selaku Ketua APEKSI, jadi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, jadi kesibukan beliau juga terbagi dengan kesibukan untuk mengkoordinasikan seluruh kota yang ada di Indonesia. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi arti pertemuan hari ini. Tadi sudah kita ikuti bersama sambutan yang menyampaikan luar biasa peran dari Polbangtan berkiprah untuk Indonesia. Kami cukup bangga sebagai bagian Bogor, jadi memang Bogor untuk Indonesia. Kami sering menyampaikan itu, Pak Wali Kota pun juga suka menyampaikan bahwa kita memang banyak potensi Bogor yang diberikan untuk Indonesia. Tadi disampaikan juga begitu banyak prestasi yang sudah diraih oleh Polbangtan, demikian juga banyak pemimpin-pemimpin nasional yang lahir dari kampus ini, dan ini menjadikan kebanggaan dari kita semua. Ini juga Bapak Ibu sekalian yang membuat kami di Kota Bogor, kami mempunyai 3 identitas. Yang pertama adalah Kota Bogor sebagai heritage city, kedua adalah sebagai smart city, yang ketiganya adalah sebagai green city. Sebagai heritage city tentu saja kita ingin Kota Bogor ini mempunyai identitas. Tidak sama juga dengan kota-kota yang lainnya yang cenderung kalau kita lihat menjadi yang seragam. Kota-kota yang dibangun dengan industri, kota-kota yang dibangun dengan estate, perumahan dan sebagainya, tapi kita tetap memperhatikan atau menjaga heritage atau identitas kota. Kalau tadi disampaikan Polbangtan ini disnatalis yang keempat, tapi sesungguhnya sudah 1 abad yang lalu, mungkin bangunan ini pun juga termasuk yang heritage. Sehingga kita tidak kehilangan sejarah. Pada saat anak cucu kita ingin mengetahui perkembangan sebuah kota, tentu saja termasuk perkembangan pertanian, maka kita bisa bercerita bahwa ini adalah melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa. Yang keduanya adalah smart city, identitas yang kedua. Tentu saja smart city ini kami rumuskan tidak dengan tanpa alasan. Di Kota Bogor termasuk juga di kabupaten itu banyak sekali lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga perguruan tinggi yang menghasilkan para pakar, ya, para cendekiawan, sehingga kami juga menyamakan smart city, termasuk juga kami mencoba untuk manajemen kotanya ini adalah dengan menggunakan teknologi dan sebagainya jadi lebih smart. Kita berharap ke depan dan kami sedang susun smart city ini juga dijabarkan sebagai science city. Jadi kalau kita lihat berapa lulusan yang dihasilkan dari Polbangtan ini, juga lembaga-lembaga pendidikan yang lain, tentu saja kita berharap Kota Bogor dan juga sekelilingnya Kabupaten Bogor ini juga menjadi center of excellence. Bapak Ibu sekalian, kita tahu pertanian ini menjadi pertanian dan pangan itu menjadi suatu sektor yang strategis. Kalau kita lihat sering kita dengar, kalau ingin menghancurkan sebuah negara, sebuah daerah,
hancurkanlah pertaniannya, hancurkanlah pangannya. Karena ini adalah merupakan hal yang harus kita jaga sebagai sebuah kedaulatan. Pada saat pertanian hancur, pada saat pangan hancur, di negara-negara manapun banyak sejarah membuktikan terjadinya chaos atau bencana sosial. Nah, ini yang tidak kita harapkan, sehingga mengapa pertanian terus-menerus walaupun secara gradual meningkat, terus-menerus berkembang. Tapi tantangannya tentu saja ada. Tantangannya adalah bahwa bisnis atau usaha di bidang pertanian sering mengalami kendala, karena memang pertanian itu adalah yang tadi sebagai satu sektor yang daulat, yang harus ada. Harus memenuhi paling tidak 270 juta penduduk Indonesia. Ada kalanya pangan-pangan yang sifatnya esensial, pokok, kadang-kadang itu dikendalikan harga oleh pemerintah, ada HET dan sebagainya. Ini menjadi suatu bisnis yang tidak menarik. Kemudian juga pemerintah harus mengeluarkan subsidi. Nah, sehingga harus ada pemikiran-pemikiran yang membuat tidak hanya misalnya satu komoditas, tapi kita juga berpikir kepada turunannya. Pada saat kita bicara beras, itu ada sekitar 12 turunan dari beras. Pada saat kita bicara jagung, maka ada sekitar 6 atau lebih turunannya. Sehingga kita tidak tergantung kepada produk-produk bahan pangan yang mentah, tapi juga terhadap olahan. Mengapa kemudian dari Kementerian Pertanian dan seluruh jajaran pertanian itu lebih mengutamakan bagaimana membuat budidaya pertanian berhasil dengan segala variabelnya, baik kita bicara tentang saprotan, ya, berbicara dengan yang lain-lainnya, tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian juga kita bicara tentang bagaimana market, pasar, karena tidak ada suatu produk manapun manakala pasar tidak berjalan dengan baik, maka di sisi produksinya pun juga itu akan terkendala. Yang lainnya tentu saja adalah pasca panen. Nah, dengan persoalan-persoalan itu, persoalan transformasi lahan yang kita lihat di seluruh daerah pasti mengalami transformasi lahan dari pertanian kepada peruntukan yang lain. Kemudian juga yang lainnya tadi sudah disampaikan juga persoalan-persoalan tenaga kerja yang sekarang itu lebih sekian persen pemuda masuk di sana, sebagian sudah sepuh. Barangkali ke depan generasi-generasi yang baby boomers ini yang ada sekarang harus digantikan dengan generasi yang Y atau X atau Z, ya, generasi yang ke depan. Karena dengan perkembangan pertanian ini sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara manual konvensional. Di sana harus ada mekanisasi melibatkan teknologi, di sana juga harus ada artificial intelligence, transformasi digital, kemudian juga yang lain-lainnya, dan itu bisa masuk jika ada unsur-unsur pemuda yang generasi yang saya sebutkan tadi. Jadi saya juga sangat berharap Polbangtan ini bisa melahirkan generasi-generasi petani-petani milenial bisa membangun bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri. Tadi sampaikan pentahelix itu ada penting. Pemerintah daerah dengan lembaga penelitian, lembaga perguruan tinggi dengan unsur masyarakat pun juga itu harus bahu-membahu untuk membangun pertanian, karena tidak ada yang bisa berjalan sendiri-sendiri. Kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian, tentu saja pada kesempatan hari ini kami juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya sektor pertanian adalah sektor yang tangguh. Kami sendiri mengalami di Kota Bogor dan tentu saja di kota-kota daerah yang lainnya, pada saat pandemi COVID menerjang Indonesia hampir selama 2 tahun, sektor yang lain banyak terpuruk, terutama perdagangan dan jasa, ya, di mana aturan-aturan PPKM ya pada saat level 1, level 2, level 3 dan sebagainya, itu orang tidak bisa berkerumun sehingga sektor-sektor perdagangan agak terganggu. Rumah makan hanya boleh 50%, hanya boleh buka sampai jam 8 malam misalnya dan sebagainya. Pengaturan ini menurunkan, dan juga industri itu menurunkan juga perkembangan atau kinerja sektor. Tapi tidak demikian dengan pertanian. Pertanian dengan kondisi pada saat kondisi COVID tidak boleh lockdown. 100% pertanian itu tidak ada pengaturan pembatasan. Karena kita tahu yang namanya petani, mungkin juga di dalam pekerjaan petani tidak ada yang berkerumun ya, rata-rata sendiri, kemudian juga di sawah, di kebun dan sebagainya itu sangat besar sekali paparan terhadap sinar matahari, menyehatkan kita dan sebagainya. Nah, dengan adanya ini, maka kita juga lihat dari data-data di Kota Bogor maupun di nasional itu terjadi peningkatan yang luar biasa walaupun dalam kondisi COVID. Produk domestik regional bruto
PDB itu untuk pertanian terjadi peningkatan sebesar 2,59% dalam kondisi pandemi COVID. Demikian juga ekspor. Ekspor meningkat sebesar 15,79% atau sekitar 451 triliun. Ini yang membanggakan kita semua. Kemudian juga tenaga kerja bukan terjadi PHK, malah menambah tenaga kerja sebesar 2,32%. Nah, semua ini tentu saja memberikan kesejahteraan yang meningkat untuk para petani kita. Dari nilai tukar petani yang salah satunya indikator yang menunjukkan kesejahteraan petani, terjadi juga peningkatan menjadi 103,59. Ini membanggakan kita semua dan kita juga dukung bersama-sama kebijakan dari Kementerian Pertanian. Saat ini kebijakan kita atau kebijakan nasional itu adalah merdeka ekspor. Sekarang mungkin di belajar juga merdeka belajar ya, ini ekspor juga merdeka ekspor, artinya disiapkan 17 poin, 17 lokasi pintu-pintu untuk ekspor, diberikan kebebasan untuk ekspor, dipermudah dengan berbagai komoditas, dan ini menjadi pencapaian yang luar biasa ya, pelipat gandaan hasil pertanian, kemudian juga perluasan komoditasnya, sampai komoditas mungkin sekarang komoditas-komoditas yang tidak biasa diekspor ya, sudah diekspor. Dan yang luar biasa sekarang juga ada komoditas tertentu yang tadinya tidak bernilai, tapi kemudian bernilai. Kalau kita kenal tanaman porang, kemudian juga untuk burung walet ya, pinang, itu juga suatu komoditas-komoditas yang baru. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan mengenai bagaimana kita mencoba untuk mencintai produk lokal pertanian kita. Kami pun juga di Kota Bogor, kita sudah mulai menggaungkan, mengkampanyekan dengan yang kita sebut dengan local pride. Jadi kebanggaan terhadap lokal. Kami mulai sebetulnya pangan juga berangsur-angsur, tapi kita mulai dengan apa yang kita pakai, yang kami pakai. Jadi setiap hari Selasa, Pak Wali itu mengharuskan kami seluruh perangkat daerah, seluruh pegawai pemerintah menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalau bisa produknya lokal yang dijual di Bogor, tujuannya adalah untuk menumbuhkan UMKM. Jadi itu yang kami lakukan, ini juga bisa kita lakukan untuk produk-produk pertanian kita. Dan jangan lupa kebijakan nasional kita pun juga dari APBN maupun APBD ini diwajibkan oleh Presiden kita 40% mempunyai kandungan lokal di dalam kegiatan proses pengadaan barang dan jasa. Ini pun juga memberikan suasana baru dan semangat bagi kita semua untuk memproduksi sifatnya mempunyai kandungan lokal maupun juga produk-produk pertanian. Itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, selamat melakukan Disnatalis. Kami bangga berada di forum hari ini dengan semangat para mahasiswa atau lulusannya yang berprestasi, menghasilkan beberapa produk dan juga menghasilkan pimpinan-pimpinan nasional. Insya Allah ke depan kita bisa bersama-sama untuk selalu meningkatkan produk pertanian maupun juga meningkatkan kualitas dari generasi muda kita. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan lulusan Polbangtan ini bisa berkiprah untuk negara Indonesia yang kita cintai ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, sebelumnya perlu kami informasikan bahwasanya di teras aula di sebelah luar sudah tersedia pameran dari produk Wirausaha Muda Pertanian. Ini adalah merupakan produksi dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, di mana program PWMP ini mahasiswa kami diberikan modal untuk mereka berwirausaha. Jadi sepanjang mereka masih belajar di sini, mereka sudah mulai usahanya yang tentunya di bidang pertanian, baik itu di hulur maupun hilir. Jadi ada yang berwirausaha produknya mengenai langsung sayur-sayuran atau daging dan olahan untuk mahasiswa jurusan peternakan. Ada juga yang berupa hasil olahan, berupa susu goreng dan kemudian ada buket-buket bunga. Silakan mungkin Bapak dan Ibu setelah acara ini selesai untuk berkenan melihat-lihat di teras aula kami. Jika memang ada yang cocok silakan dibeli karena memang ini merupakan usaha dari teman-teman yang nanti keuntungannya akan mereka lanjutkan. Setelah lulus mereka sudah bisa meneruskan usaha tersebut seperti itu. Baik.
Untuk teman-teman operator, setelah ini kita akan ada sambutan dari Kepala Badan yang diwakili oleh Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Apakah Bu Kapusnya sudah join? Baik. Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan 3 vendor dunia usaha dan dunia industri. Penandatanganan nota kesepahaman tentang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama, penandatanganan nota kesepahaman antara Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan PT Villa Tani Indonesia. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Detia Triyunandar SP MSI selaku Direktur dari Polbangtan Bogor, beserta Bapak Muhammad Fahreza Hakim selaku Chief Marketing Officer dari PT Villa Tani Indonesia, kami persilakan untuk maju menuju meja penandatanganan. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin mengambil gambar. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahreza Hakim, kami persilakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk PT Villa Tani Indonesia. Berikutnya, penandatanganan nota kesepahaman antara Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan PT Mitra Eksotik Asia. Kepada yang terhormat Ibu Jatu Barmawati selaku Chief Executive Officer, kami persilakan untuk maju menuju meja penandatanganan. Baik, perlu kami informasikan bahwasanya Tridharma Perguruan Tinggi ini merupakan terdiri dari program pemberdayaan kepada masyarakat, program penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada Ibu Jatu Barmawati, kami persilakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus untuk PT Mitra Eksotik Asia. Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman antara Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan PT Inovasi Niti Digital. Kepada yang terhormat Bapak Bakhtiar Hakim selaku Direktur Utama dari PT Inovasi Niti Digital, kami persilakan untuk maju menuju meja penandatanganan. Baik, terima kasih kepada Bapak Bakhtiar Hakim, kami persilakan kembali ke tempat.
Kami mohon berkenan untuk tetap di tempat, Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penganugerahan dan tanda mata untuk Ibu Bening Muharjono selaku pencipta lagu Himne Polbangtan dan juga kepada para dosen senior Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor yang akan memasuki masa purna bakti di tahun 2022. Baik, kami panggilkan kepada yang terhormat Ibu Bening Muharjono selaku pencipta lagu Himne Politeknik Pembangunan Pertanian untuk dapat maju menerima penganugerahan oleh Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, didampingi oleh Bapak Ketua Senat, para Wakil Direktur 1, 2, dan 3. Lagu yang sekarang kita dengarkan Bapak Ibu undangan merupakan lagu ciptaan dari Ibu Bening Muharjono, di mana lagu ini merupakan himne Politeknik Pembangunan Pertanian seluruh Indonesia. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih atas kasih sayang yang secara tulus Ibu berikan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih kepada Ibu Bening Muharjono. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Salam sehat selalu untuk Ibu. Berikutnya, pemberian tanda mata kepada para dosen senior Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor yang akan memasuki masa purna bakti di tahun 2022. Kami panggilkan kepada yang terhormat Bapak Supriyanto MSI. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Musyadar SEMM. Yang terhormat Bapak Muhammad Tasim Billah MSc. Yang terhormat Ibu Nawang Wulan Widyastuti SPMSI. Dan yang terhormat Bapak Dedi Kusnadi SPMSI. Mohon berkenan kepada Bapak Detya Triyunandar selaku Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor untuk memberikan tanda mata sebagai bentuk penganugerahan atas dedikasi para dosen senior yang telah mengabdikan hidup mereka untuk mendidik dan mencetak generasi pemuda petani milenial.
Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan kepada teman-teman media yang ingin mengambil gambar. Beliaulah para wajah yang telah mendidik dan menghasilkan generasi-generasi muda di bidang pertanian. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen. Semoga segala pengabdian Bapak dan Ibu terhitung menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk jajaran Senat, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang akan diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, kami persilakan. Sebelumnya kami akan menyapa terlebih dahulu. Teman-teman operator bisa di spotlight. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Mohon maaf Ibu, masih belum terdengar. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Apakah suara saya sudah cukup terjelas dengar Ibu? Terdengar jelas Ibu? Iya, saya bisa mendengar suara Mbak Wisda, namun sebaliknya apakah suara saya terdengar ya? Alhamdulillah sekarang sudah cukup jelas terdengar Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ida sebelumnya sudah menyempatkan waktu berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan, kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Senat Polbangtan Bogor, Direktur Polbangtan Bogor, para tamu undangan, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari dunia usaha dan dunia industri, para pejabat lingkup pendidikan pertanian, para dosen dan tenaga kependidikan Polbangtan Bogor, mahasiswa Polbangtan Bogor, dan tamu undangan yang tentu saja saya banggakan dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua dapat memperingati rangkaian kegiatan Dies Natalis Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor yang keempat dalam kondisi sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan PPCMP, di mana beliau mewakilkan kepada saya untuk membacakan sambutan dari Bapak Kepala Badan, karena beliau sedang ada kegiatan Rapenas di Makassar. Bapak Kepala Badan menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini saya atas nama keluarga besar Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengucapkan rasa syukur, terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sivitas Akademika Polbangtan Bogor, agar lembaga ini terus memberikan kontribusi yang positif dalam mensukseskan program-program kementerian melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik Pembangunan Pertanian. Hadirin yang berbahagia, meskipun secara usia Polbangtan Bogor baru menginjak 4 tahun, namun lembaga pendidikan pertanian ini telah berdiri kokoh lebih dari 1 abad. Sejarah panjang telah mengantarkan pada satu titik di mana perubahan tidak dapat dihindarkan. Telah banyak kontribusi lembaga pendidikan ini dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang pertanian. Namun, saatnya
kembali saat ini Polbangtan Bogor bangkit dan menjadi leader dalam mencetak kualifikasi sumber daya manusia pertanian yang adaptif dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi, terutama di sektor pertanian. Hadirin yang saya hormati, pembangunan di bidang pertanian menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia, karena sektor pertanian merupakan ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Di era revolusi industri 4.0 ini dan juga era digitalisasi saat ini, pemerintah mulai mencanangkan modernisasi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian. Produksi pertanian yang cukup tinggi tentu saja akan dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik itu terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan juga untuk kepentingan ekspor. Pada akhirnya, ketahanan pangan kita tentu saja akan terjalin dengan kemampuan kita untuk menyediakan pangan yang memadai. Semua ini tentu saja dapat terwujud tidak lepas dari pergeseran teknologi pertanian yang sering kita sebut dengan modernisasi pertanian. Penerapan modernisasi pertanian perlu dukungan politik pertanian tentunya yang kuat dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi. Reposisi politik pertanian perlu dilakukan dengan tujuan penstabilan harga pangan di dalam negeri dan pengkondusifan suasana pertanian untuk meningkatkan ekspor. Petani juga harus jamin berbagai macam akses permodalan, akses lahan, akses air, dan tentu saja beberapa hal terkait dengan bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Sektor pertanian Indonesia harus siap dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi yang ada saat ini. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah sebelum menyampaikan paparan lebih lanjut, saya mengingatkan kembali betapa pentingnya peran pertanian pada masa pandemi COVID-19 yang masih saat ini melanda dunia dan termasuk juga di Indonesia. Walaupun pandemi COVID-19 masih berlangsung dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, namun sektor pertanian tidak boleh berhenti untuk terus bergerak, mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Sektor pertanian tetap harus mencari terobosan-terobosan dan inovasi agar kebutuhan pangan tetap terjaga dan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa negara, serta sumber pendapatan utama rumah tangga petani dan penyedia lapangan pekerjaan. Upaya keras sejak pandemi telah menunjukkan hasil yang mengembirakan. Di antaranya beberapa indikator makro seperti PDB sektor pertanian pada triwulan 2 tahun 2020 misalnya, di saat ekonomi turun 4,19%, justru sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu 16,24%. Ekspor produk pertanian ini tentu saja menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tidak jatuh kepada krisis ekonomi. Nilai ekspor kumulatif Januari hingga Desember 2021 mencapai sejumlah 625 triliun rupiah atau meningkat 38,69% dibandingkan tahun 2020. Indikator lainnya, yaitu NTP, juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sejak Juni 2020, senantiasa mengalami kenaikan. Memang pada masa-masa awal pandemi, yaitu bulan Maret hingga bulan Juni 2020, sedikit terganggu. Mungkin karena saat itu memang seluruh dunia sedang menghadapi masa awal COVID dan masih banyak hal-hal yang belum dapat dikondisikan dengan baik. Namun sejalan dengan waktu dan kemudian masyarakat sudah bisa mengantisipasi, pemerintah, kemudian juga bagaimana pertanian terus bisa bergerak, maka
NTP pada bulan Maret 2022 mencapai kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 0,67% atau sejumlah 109,29, di mana mulai dari Juni 2020 hingga bulan Maret 2022 ini NTP mengalami peningkatan. Bulan Februari 2022 mencapai 29,96% atau meningkat 1,86 juta orang dibandingkan bulan Februari 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi pilihan utama pada saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan juga telah terbukti pada masa-masa sebelumnya sektor pertanian ini merupakan sektor pendukung ketika memang terjadi berbagai macam krisis yang melanda Indonesia. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan yang telah dicapai pada masa pandemi perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian juga melakukan antisipasi menghadapi tantangan pembangunan pertanian ke depan yang semakin kompleks. Pada masa mendatang, pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan iklim, bencana alam, serta berbagai aspek lainnya seperti distribusi, harga, dan perdagangan global. Dalam rangka menghadapi tantangan ke depan, Kementerian Pertanian telah merancang program dan kegiatan sebagai kelanjutan pembangunan pertanian tahun sebelumnya, yaitu meliputi program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen. Untuk mempertajam pelaksanaan program tersebut telah dirancang berbagai macam strategi melalui 5 cara bertindak atau 5CB, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas produksi, kemudian CB kedua adalah diversifikasi pangan lokal, CB ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, CB keempat, pembangunan pertanian modern, dan CB kelima, gerakan 3 kali ekspor. Program dan strategi yang telah dirancang pada dasarnya telah memperhitungkan perkembangan pertanian modern. Untuk itu, Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan pertanian menyesuaikan tuntutan dunia yang serba digital. Jaminan kualitas produk pertanian yang prima, serta tentu saja ramah lingkungan. Hadirin yang saya hormati, pada era revolusi industri 4.0 ini, pemerintah mulai mencanangkan modernisasi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian. Mekanisasi alat dan mesin pertanian tidak hanya harus bisa berjalan otomatis, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan internet. Di samping itu, juga sistem mekanisasi tersebut akan berperan penting dalam mencapai target penyediaan pangan yang berkelanjutan. Pemanfaatan drone untuk penebar benih dan perawatan tanah misalnya, penggunaan mesin tanam dan panen otomatis, mesin pengolah produk pertanian, sampai dengan digitalisasi pemasaran produk pertanian, merupakan beberapa contoh penerapan digitalisasi yang terus didorong untuk dimanfaatkan oleh petani-petani kita. Selain mengutamakan pemenuhan pangan dalam negeri melalui modernisasi pertanian tersebut, Kementerian Pertanian senantiasa mendorong peningkatan ekspor produk pertanian. Kenaikan ekspor produk pertanian selama masa pandemi ini dapat dijadikan pelecut semangat dalam memajukan ekspor komoditas pertanian lainnya. Hal ini tentunya perlu sentuhan teknologi modern dan pemasaran digital yang menjamin kontinuitas dan kualitas produk pertanian sehingga dengan mudah dapat diterima di pasar internasional.
Dalam mendorong ekspor pertanian ke depan telah dilakukan beberapa terobosan, baik melalui program Gratiex maupun gerakan Merdeka Ekspor, serta beberapa promosi produk ekspor melalui kegiatan ODIKOF yang pada tahun 2021 telah dilakukan di beberapa negara termasuk di Eropa. Pada tahun 2022 ini ditargetkan dapat diperluas ke 34 negara. Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Permentan nomor 19 tahun 2019 tentang pengembangan ekspor komoditas pertanian melalui 1. Peningkatan volume ekspor, 2. Menambah negara mitra dagang, 3. Meningkatkan frekuensi pengiriman, 4. Menambah ragam komoditas ekspor dan mendorong pertumbuhan eksportir baru. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan tema Dies Natalis ini, pangan lokal merupakan salah satu upaya agar kita tidak tergantung dengan salah satu macam saja kebutuhan atau bahan pangan. Upaya Kementerian Pertanian telah dilakukan melalui langkah diversifikasi pangan lokal, yaitu melalui pengembangan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang fokus pada satu komoditas utama. Pemanfaatan pangan lokal secara masif seperti ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang, dan sorghum, serta lainnya tentu saja perlu ditingkatkan. Pola pangan juga tentu saja saat ini sangat beragam. Beras memang masih merupakan kebutuhan pokok yang dominan, namun terdapat juga beberapa bahan pokok lainnya, yaitu jagung, kemudian tiwul dari singkong, ubi jalar, sagu singkong, yang dahulu merupakan kebutuhan atau pangan pokok masyarakat Indonesia. Masyarakat sudah terbiasa makan jagung, sagu, ubi jalar, dan singkong sebagai makan pokok atau rebusan kacang-kacangan, serta produk palawija lainnya. Sehingga tentu saja ketika makanan ini kembali diekspos untuk kemudian bisa menjadi pangan pokok alternatif pengganti beras dan juga merupakan cemilan dari masyarakat Indonesia, hal ini merupakan hal yang rasional untuk kemudian dapat kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saja kita terperangkap dalam konsumsi beras dan terigu dalam jumlah yang besar. Nah, tentu saja ini perlu kita sikapi dengan lebih bijak untuk dapat mengkonsumsi makanan non-beras yang telah tadi disebutkan, untuk kemudian bisa kita lebih baik lagi mendorong peningkatan produk-produk lokal, produk domestik yang ada di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, di akhir sambutan ini sekali lagi saya ucapkan selamat atas Dies Natalis Polbangtan Bogor yang keempat. Kita bersama-sama jadikan momen ini sebagai checkpoint untuk melakukan evaluasi diri, di mana salah satu cerita astronot Apollo 11 yang memiliki misi untuk bisa menjelajah dan menginjakkan kaki di bulan, ini terus mengarahkan teleskop dan pandangannya ke arah bulan. Namun ketika sudah mendekati bulan, ia akan membalikkan arah untuk kemudian melihat bumi dan kemudian juga melakukan evaluasi dari apa yang sudah dia lakukan untuk mencapai bulan tersebut. Sebagai penutup, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Polbangtan Bogor, para pemangku kepentingan, serta semua pihak yang telah selama ini berkontribusi, bersinergi, dan bekerja sama untuk mensukseskan kemajuan pendidikan vokasi yang ada di Kementerian Pertanian. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas ridho dan karunia-Nya, sehingga tentu saja harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menunaikan amanah dalam memberikan yang terbaik dalam peran kita pendidikan vokasi yang ada di Indonesia. Demikian disampaikan arahan dari Bapak Kepala Badan PPSDMP Profesor Dedi Nur Samsi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para sivitas akademika dan para tamu undangan, tentu saja tadi kita mendengar bahwa arahan yang sudah saya bacakan dari Bapak Kepala PPSDMP memberikan semangat bagi kita semua kepada
Sivitas Akademika Polbangtan Bogor, terutama untuk berkiprah lebih luas lagi dalam pendidikan vokasi pertanian yang ada di Indonesia. Tentu saja Polbangtan di bawah Kementerian Pertanian ya saat ini lebih diarahkan pada pendidikan-pendidikan pertanian yang sifatnya teknis, spesifik, untuk kemudian bisa menghasilkan para alumni yang memang dibutuhkan di sektor pertanian. Seperti kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi tantangan regenerasi petani dan qualified job seeker maupun qualified job creator ini nantinya tentu saja akan dihasilkan, akan dipenuhi dari Polbangtan yang ada di seluruh Indonesia, terutama juga para alumni dari Polbangtan Bogor. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari Bapak Kepala Badan. Sehat selalu ya Ibu. Baik, Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbolis dari rangkaian acara pembuka Dies Natalis Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor yang keempat. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Direktur Polbangtan Bogor beserta Bapak Ketua Senat dan juga para Wakil Direktur 1, 2, dan 3. Kami mohon juga berkenan untuk Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor untuk berkenan maju. Baik, kami persilakan kepada Bapak Direktur untuk berkenan memotong tumpeng sebagai penghormatan. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Bapak, semoga di usia Polbangtan Bogor yang keempat ini dapat semakin memajukan pendidikan di bidang vokasi pertanian Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak dan Ibu. Baik, sebagai penghormatan, potongan pertama akan diberikan kepada Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah berkenan hadir di acara Dies Natalis Polbangtan Bogor yang keempat tahun 2022. Baik, terima kasih untuk seluruh jajaran Senat beserta Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, hadirin dan undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Subhan Syarif MHI dari Kanwil Kemenak Kota Bogor. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini selain bisa sesuai dengan harapan, segala aktivitas bagian kita pun akan berbuah ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahina syafi'ina wa dukhina wa lana Muhammad nasallim ala Allah tabaraka li sahabati Rasulullah amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim ma'adini sultanik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih lana baina wahdina subul salam wa najina minaz zulumatil nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jamal marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan masuma. Ya Allah yang Maha Rahman, berikanlah kasih-Mu pada alumni dan seluruh sivitas akademi Polbangtan, termasuk hamba yang Engkau ridhoi. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang taat kepadamu, dimanapun mereka mengabdi nanti. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami sadar tanpa pertolongan-Mu kami hanyalah hamba yang lemah. Untuk itu berikanlah kekuatan menjadi hamba yang amanah, karena kami sadar juga hanya hamba yang amanahlah yang aktivitas dan pekerjaannya nanti akan berbuah ibadah. Ya Allah yang penerima tobat, ampunilah dosa kami, orang tua kami, semua yang hadir pada kesempatan hari ini dan tentunya semua sivitas Polbangtan ini, serta kabulkanlah juga doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dzunubana wal walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agisna istajib doa ya Allah, istajib doa ya Allah, istajib doa ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Sidang Senat Akademi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor menutup seremoni pembuka rangkaian Dies Natalis Polbangtan Bogor keempat. Sidang terbuka Senat Akademi Penyuluhan Sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dalam rangka mengawali kegiatan Dies Natalis tahun 2022 ditutup. Sidang Senat Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor selesai. Prosesi Senat Akademi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Baik, Bapak dan Ibu undangan, rangkaian acara Dies Natalis belum juga selesai. Ya, tunggu dulu. Saya belum mempersilakan duduk. Baik, untuk acara selanjutnya kami akan mempersilakan Bapak dan Ibu untuk keluar dari ruang aula ini, dan kami harap Bapak dan Ibu nanti ada teman-teman panitia yang akan mengarahkan. Silakan menuju ke lapangan untuk menyaksikan penampilan dari mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Marching Band Jangka Lembayung Muda.